Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Amelia Andriani, SPD MSI, selaku dosen mata kuliah kromatografi. Di sini, kami kelompok 12 akan mempresentasikan mengenai tugas bedah jurnal yang membahas tentang analisis kualitatif teofilin dalam jamu asma yang dijual di e-marketplace secara kromatografi lapis tipis. Sebelumnya, izinkan memperkenalkan diri, saya Siti Lutfia Yuha dengan NIM 2022042090 dan dua rekan saya. Saya Khairunisa Aulia dengan NIM 2022042051. Dan saya Suci Novitasari dengan NIM 2022042089. Untuk tujuan penelitian, untuk mengetahui ada tidaknya bahan kimia obat teofilin dalam jamu asma yang dijual di e-marketplace X sehingga dapat memberikan gambaran apakah jamu tersebut sesuai dengan peraturan Menkes RI nomor 007 garis miring Menkes garis miring per garis miring 5 garis miring 2012. Bahan kimia obat sering ditambahkan pada jamu sesak nafas. Biasanya, bahan kimia obat yang berkhasiat langsung dapat menyembuhkan asma, salah satunya yaitu teofilin. Teofilin merupakan alkaloid yang terdapat dalam kafein pada daun teh dan memiliki sejumlah khasiat seperti spasmolitik terhadap otot polos atau mengatasi kejang terhadap otot polos, khususnya otot bronkus sebagai bronkodilator dan stimulan jantung. Untuk efek samping teofilin, antara lain mual dan muntah, baik pada penggunaan oral ataupun parental. Penggunaan teofilin yang melebihi dosis akan mengakibatkan efek sentral, gelisah, suka tidur, gemetar, kejang, serta gangguan pernapasan dan juga efek kardiovaskular, seperti takikardi, aritma, dan hipotensi. Di sini untuk metode penelitiannya yaitu jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan metode kromatografi lapis tipis atau KLT. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu ada bejana kromatografi atau chamber, lempeng KLT, glass beaker, pipet kapiler, sentrifus, tabung reaksi, sendok tanduk. Adapun bahan yang digunakan yaitu sampel jamu asma, HCl 0,1 pH 3, baku teofilin, aquades, N-heksan, etanol, serta kloroform. Di sini prosedur kerjanya yang pertama yaitu ada preparasi sampel, di mana sampel dalam penelitian ini diambil 8 produk jamu serbuk sesak nafas dari e-marketplace X. Sampel jamu serbuk sesak nafas dihomogenkan, lalu dibagi dua bagian sama banyak untuk larutan uji dan larutan kontrol. Lakukan sesuai dengan prosedur analisis, yaitu analisis kualitatif dengan kromatografi. Yang kedua, ada prosedur pembuatan larutan uji, larutan kontrol, dan larutan baku. Pada larutan uji, sebagian sampel sediaan serbuk dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml ditambahkan 50 ml air panas lalu dihomogenkan. Setelah itu diasamkan dengan HCl 0,1 N hingga pH 3. Kemudian pisahkan fase padatan dengan cair menggunakan sentrifugasi selama 15-30 menit. Lalu ekstraksi menggunakan 15 ml N-heksan dan diuapkan ekstrak N-heksan sampai kering. Lalu residu dilarutkan dengan 5 ml etanol. Pada larutan kontrol B, sebagian sampel sediaan serbuk dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml. Ditambah 20 mg baku teofilin dan 50 ml air panas, lalu homogenkan. Setelah itu diasamkan dengan HCl 0,1 N hingga pH 3. Kemudian, pisahkan fase padatan dengan cair menggunakan sentrifugasi selama 15-30 menit dan diekstraksi menggunakan 15 ml N-heksan. Lalu diuapkan ekstrak N-heksan sampai kering, kemudian residu dilarutkan dengan 5 ml etanol. Pada larutan baku C, baku teofilin ditimbang sebanyak 100 mg, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml. Larutkan dengan etanol hingga 100 ml. Pada penjenuhan bejana kromatografi,
Kertas saring disiapkan sebesar bejana kromatografi, kemudian dimasukkan ke dalam bejana kromatografi. Memasukkan eluen dengan komposisi kloroform etanol dengan perbandingan 80:20. Bejana kromatografi ditutup dan dibiarkan hingga jenuh selama kurang lebih 1 jam. Pada pengamatan, fase gerak yang sudah jenuh terlihat pada kertas saring yang terbasahi oleh fase gerak. Kemudian mengelusikan sampel larutan A, larutan kontrol, dan larutan baku hingga proses elusi selesai. Setelah proses elusi selesai, di sini ada dua tabel. Yang pertama, tabel hasil pengamatan analisis kualitatif kromatografi lapis tipis atau KLT di bawah sinar UV 254 nm dan tabel hasil pengamatan nilai RF analisis kualitatif kromatografi lapis tipis atau KLT. Pada pembahasan, metode kromatografi lapis tipis atau KLT merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi bahan kimia obat atau BKO dalam sediaan obat tradisional. Kelebihan KLT secara prosedural mudah, sederhana, biaya relatif murah, sampel yang dibutuhkan sedikit, serta tidak membutuhkan waktu analisis yang lama. Sedangkan kelemahannya membutuhkan peralatan khusus serta hanya digunakan untuk menganalisis secara kualitatif. Hasil pengamatan lempeng KLT di bawah sinar UV 254 nm pada tabel 2, tujuan sampel tidak memiliki bercak pada sampel uji dan satu sampel uji memiliki bercak berwarna ungu. Pada kontrol 8, sampel memiliki bercak berwarna ungu dan pada baku 8, sampel memiliki bercak berwarna ungu. Pada nilai RF yang tertera pada tabel 3, didapatkan 7 sampel tidak memiliki nilai RF dan satu sampel pada kode sampel nomor 8 memiliki nilai RF. Pada kontrol 8, sampel memiliki nilai RF antara 0,55 sampai 0,725. Nilai RF pada baku 8, sampel memiliki nilai RF antara 0,55 sampai 0,8. Sampel yang terdapat bercak berwarna ungu tidak memiliki nomor tanda registrasi dari Badan POM. Hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan 1 dari 8 produk jamu sesak nafas yang mengandung bahan kimia obat teofilin, yaitu sampel 8 karena tampak antara noda sampel, kontrol, dan baku menghasilkan noda yang sejajar dan berwarna dengan kontrol dan baku. 6 sampel yang telah memiliki nomor registrasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan tidak mengandung teofilin. Sementara 1 dari 2 sampel yang tidak ada nomor registrasinya mengandung teofilin. Badan POM telah menerbitkan public warning untuk melindungi masyarakat dari obat tradisional yang beresiko terhadap kesehatan, yang menyatakan bahwa obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat memiliki risiko kesehatan seperti iritasi saluran pencernaan, kerusakan hati atau ginjal, gangguan penglihatan, atau gangguan ritmik irama jantung. Badan Pengawas Obat dan Makanan mempunyai website yang dapat digunakan untuk mengecek kebenaran nomor tanda registrasi dari jamu beredar. Sampel nomor 6 pada kemasan jamu tersebut tertera nomor tanda registrasi. Tetapi setelah dicek pada website tersebut ternyata tidak terdaftar. Sampel jamu nomor 7 dan nomor 8 tertera nomor registrasi yang berasal dari Departemen Kesehatan. Tetapi setelah dicek pada website Badan POM juga tidak terdaftar. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 007 Tahun 2012 tentang registrasi obat tradisional, Pasal 7B menyatakan bahwa obat tradisional dilarang mengandung bahan kimia obat yang merupakan hasil isolasi atau sintetik berkhasiat obat. Peraturan tersebut bertujuan melindungi konsumen supaya terhindar dari penggunaan bahan kimia obat secara berlebihan agar tidak membahayakan kesehatan. Kesimpulan,
yaitu setelah dilakukan pengujian tersebut, 8 sampel jamu sesak nafas yang dijual di e-marketplace X diperoleh hasil 1 sampel mengandung bahan kimia obat teofilin, yaitu pada sampel 8 dan 7. Sampel lainnya tidak mengandung bahan kimia obat teofilin, yaitu pada sampel nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sampel jamu sesak nafas yang memenuhi persyaratan Permenkes RI nomor 007 garis miring Menkes garis miring per garis miring 5 garis miring 2012 tentang registrasi obat tradisional adalah sampel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sedangkan sampel jamu sesak nafas yang tidak memenuhi persyaratan peraturan tersebut adalah sampel nomor 8. Baik, sekian presentasi bedah jurnal dari kami. Semoga bermanfaat. Dan apabila ada kurang dan salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.